indikasinya kebohongan. Ketika Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Itu tertulis di mana? Di mana itu tertulis? Sedangkan ketika iblis berkata, "Sebab ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Dan itu betul-betul ada tertulis di Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Tapi ketika Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti," itu tertulis di mana? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan Islam Kristen ya, dari pihak Islam. Pembicaranya Akhi Zuma ya, karena memang Akhi Zuma ini menjadi favorit bagi para pecinta debat ya, penikmat debat lintas agama ini. Jadi Akhi Zuma ini menjadi ikon ya, menjadi debater yang paling disukai banyak orang. Baik, kamu simin, demikian videonya. Adalah manusia yang hanyalah utusan. Jangan kau gabung jadi dua. Karena sudah ada kata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya, cuma kalau yang udah ditulis itu nggak bisa diubah-ubah loh. Ya Allah ya Karim. Memang sendal putus ini. Apa kok? Mak, kamu yang baca deh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Enggak ada yang lain. Minta Yesus dia bacain aja. Minta dia bacain aja. Mampus lah. Coba saudara baca. Coba bang, dibacain di layar bang. Coba bang. Bang Waru, coba dibacain di layar bang. Kami pengen dengar bang. Aduh, nyangkut cakunnya. Belum dibaca udah nangis. Baru sadar bang ya. Siapa nangis? Ya udah baca. Tidak ya, lanjut baca bang. Inilah, ayo. Saya baca ndak. Jangan-jangan alergi pula baca kitab sendiri. Inilah hidup yang kekal itu. Hebat kali. Apa itu hidup kekal bang? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Itulah Bang Juma enggak pahami gimana isi Alkitab. Jadi ditanya kemana itu. Iya, ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ bang? Ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? Dua atau satu-satunya? Di Alkitab ini. Oh, tiga. Coba baca deh, lu kesel. Baca woi. Dia bertanya sama temannya yang Bener ini. Kesel banget bacanya. Sorry bang. Ini bang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utusan. Ya kan itu kan diutus sama Allahnya. Iya. Iya, Allah satu-satunya.
Yesus diutus. Satu-satunya Tuhan ada di langit. Yesus sebagai apa? Yesusnya sebagai apa? Itu kan diutus dia loh bang. Kemananya nggak ngertinya kalian? Yang Siapa bilang? Ya Allah. Itu yang kami maksud tadi. Yesus diutus. Dia kurir, utusan, duta. nggak ada di situ. Bener lah kau itu. Nggak ada di situ dusta. Gimana ya? Kurir itu utusan. Nggak ada kurir di situ. Iyalah nggak ada. Duta ya. Nah, duta mana ada di situ duta? Utusan. Ya utusan. Duta Yunani. Itulah kalian nambah-nambah. Utusan tuh. Yesus utusan betul. Kok diem? Siapa diem? Yesus utusan bukan? Di situ. Ya iya, memang utusan dia. Oke. Jadi Tuhannya siapa di situ? Kalau utusan kenapa kau tuhankan bang? Di mana akalmu? Ya Allah. Ih, Allah enggak tuh. Oke, gini pertanyaan. Izin Bang Juma. Warowo. Silakan, Bang. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Yang mengutus itu kan Allah. Oke, yang diutus? Tuhan Yesus. Oke. Hah? Terus di situ satu-satunya. kalau ini Oh, kata kata- Tuhan mula. ini Tuhan kau bilang. Kalau ini apa? Apa itu? Ini. Itu kan Allah dia yang mengutus kan itu. Oh, udah benar itu Allah kau mengutus berarti. Tuhan gitu maksudnya. Di situ ada berapa Tuhan di situ? Saudara, di situ ada berapa Tuhan? Memang nggak nyambung kalau sama orang ini. Lu yang nyambung. Mama justru kau yang nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Karena kamu Kita konsepnya yang dituduh nggak bohong. nyambung. Kami jujur. Allahu Kami Akbar. percaya apa yang tertulis di situ. Hidup kekal diperoleh dengan cara beriman kepada Tuhan satu-satunya dan beriman kepada Yesus utusannya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami berdasarkan terhadap apa yang tertulis. Iya Lah kamu apa? bagus. Kalau di kamu apa? Jadi Tiada Tuhan selain dua, jadi Bapa Tuhan dan abang, Yesus. Tuhan abang siapa? Tuhan saya, Tuhannya Yesus. Itu tertulis tuh di dalam kitab saudara. Apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sudah tertulis tuh Tuhan kami tuh. Mana tertulis? Tuh. Sebelum ada agama Islam udah ada Allah kok. Ya iya memang. Ya Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Tuhan kami sudah betul itu ada di situ tertulis. kan di Alkitab kan duluan itu bang. Iya kalau udah cocok lah itu. Udah cocok lah itu. Ngapain ribut lagi kita bahas agama? Masalahnya kamu menyembah makhluk aneh yang ngaku Yesus. Bukan nyembah bang, kan dia kan diutus Allah, dia turun di muka bumi ini. Sebagai apa dia diutus? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita pun Percaya sebagai apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesus adalah. Halo Bang Suma. iyalah Halo, sebagai Bang Suma. Tuhan. Iya, halo tante. Halo Bang Suma. Iya tante sudah sekali aja. Halo Bang Suma. Iya tante, apa kabar? Kalau di Yohanes pasal 14 ayat yang kelima itu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti manusia yang panggil dia sebagai Tuhan. Nah, bagus.
orang lain Iya. memanggil, dengar, orang lain memanggil Yesus Tuhan, dan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Mana yang betul? Panggilan Yesus kepada dirinya atau panggilan orang lain kepada Yesus? Yang mana yang Anda percaya? Begini, Begini nasib. dengar dulu. Kalau kamu tidak tahu, berarti kamu itu kebanyakan Bang Juma. Kamu itu kebanyakan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. kamu itu Thomas kebanyakan api memanggil cemburu. Yesus sebagai Dengar. Tuhan. Yang mana yang kamu percaya? Kalau Yesus tidak, atau Bang Juma, Thomas? diam dulu biar enak kita ngomong. Kalau tidak melalui Yesus, berarti kamu tidak masuk surga. Sudah masuk Udah surga, cocok nggak itu, melalui sudah Tuhan cocok Yesus. itu, udah cocok. Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Kamu lalui enggak itu atau tidak? Dengar dulu, Suma. Dengar, Rumah biarkan Bapak- aku pembohong. Yohanes pasal 14 itu, Yohanes Nama- pasal 14 itu apa? ayat 1 sampai 14 itu, dengar. Ini dia. Rumah Bapa, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua Di yang rumah mau Bapakku- dipercaya. Dua di mau rumah Bapakku dipercaya. banyak tempat Yang tinggal. satu Allah Jika tidak demikian, dipercaya tentu aku sebagai mengatakannya satu-satunya kepadamu. Tuhan. Sebab yang aku pergi kedua, untuk menyediakan tempat percaya bagimu. Yesus sebagai utusan Apabila Tuhan. aku telah pergi ke Berbeda sana dengan Anda. dan menyediakan Anda tempat kemudian bagimu. menganggap Yesus itu Aku juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu namanya kuclo. Anda kuclo. Kenapa demikian? Karena Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan, Anda kira dia juga yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Tuhan. Sesatlah Anda, karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus. Diam dulu, biar Yesus anak dijelaskannya loh. Maria Diam dulu. dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda, Cak Ayu. Mau saya jelaskan, tapi ya level Anda rendah. IQ Anda lemah. Susah saya Nggak perlu menjelaskan. IQ Bang Juma. Kalau kamu nggak dengar, seolah-olah Bang Juma aja Izin yang mau guru ndak, ngomong. izin. Oten, nih. Yesus apa kata Yesus? Ya, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah nih. Baca Bibelmu ini. Yesus Tuhan di bersyukur mana? kepadamu Bapa. Kalau Tuhan Bapa itu langit dan bumi. Tuhan di langit Ibu. dan Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Ayo. Ibu siapa namanya ini? Bunda. Oh, kutanya dulu samamu. Oten itu apa? Ada di Alkitab itu. Oten itu sama kamu. Oten itu orang Kristen. Oten itu singkatan, terlalu panjang namamu. Orang Kristen. Udah Oke. ada resminya itu, Bu. Astagfirullah. Kau bahas di apa pernah resmi senu anu ini Enggak, mau yang kutanya samamu dulu Oten itu apa? Tolo-tolo mentong galak gak aneh. aduh orang Kristen tolo nedanga dompa lah Danga, dompet. Isi baiknya. Itu baiknya. coba dah sebenarnya ku tappe ki anu nulun ku tappe Tapi kianu apa njo? Dini nih Itulah- aku itulah kalian bersyukur bikin bahasa kalian lah kepadamu kalian, kan? Bapak. Ini Bapak yang Tuhan ya. Ini Yesus yang ngomong ini Yesus Bapak yang bersyukur. Tuhan. Tuhan langit dan bumi jadi Bapak itu Tuhan bukan Yesus. Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah ada Tuhannya langit dan sudah ada Tuhannya bumi bernama Bapa, Yesus Tuhan di mana? Di mana kaplingnya dia jadi Tuhan? Enggak Makin tahu gereja. kalau Abang Juma ini udah sekolah enggak? Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu kan utusan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. ih Kalau kita percaya sama tuh Yesus, berarti kita pun nyampe di surga. Ngerti Bang Juma? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan? Macet lah. ya macet. Iya, maksudnya dia macet karena Aduh, berat. kacau. Pertanyaannya berat katanya. Yesus itu dikenali Nggak sebagai berat Tuhan itu, atau Bang. utusan Tuhan?
Kami nggak beratnya. Oh, Nah, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? jadi Bapak ini Ayo, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Di jonggol. ini materi yang paling sederhana ini. Yang disampaikan yang paling sederhana ini, masa kau tidak bisa lagi cerna di otakmu? Berapa IQ-mu itu? IQ-mu berapa? Saudara Waru, Kau bilang otas sih, Bu. Gak ada rupanya otak. Waru, saya mau tanya sama mu Bang. Biar Apa, kita Bang Juma, apa? biar kita pintar sama-sama. Tua mana Yesus dengan Maria? Enggak, aku duluan nanya dulu. Aku duluan. Udah abang aja yang nanya. Aku nanya dulu. Aku tanya dulu, lebih duluan mana? Lebih tua mana Aku tanya Maria sama abang dengan dulu. Yesus? Jawab dulu. Abang aja yang jawab. Aku jawab. Aku tanya dulu. Kenapa? Enggak. Pertanyaan Habis jawab itu, dulu. habis itu Anda bertanya, tua mana Enggak. Maria dengan Yesus? Udah Tua mana? berapa? Udah berapa aku jawab kan? Waduh. Tua mana Yesus dengan Maria? Aku nanya sama Bang Juma dulu. Nabi Muhammad Yaudah. itu Tinggi kali nanya tentang Nabi. Nabi Muhammad Iya. ketinggian ilmunya kok tanya tentang Nabi kami, ketinggian itu. iya Nabi Muhammad Lebih itu sehat apa? ini sih, ini yang bawa mau sehat, kurang sehat dia nih yang dibawa saja nih. Kurang sehat, muter-muter Kalau nggak ada ilmu. Kalau ada orang Kristen Siapa nih ya, diturunkan. Madah. Karena kau nggak nyambung ditanya sama guru saya itu Madah. Kau yang Kalian nggak normal. nyambung. Silakan lanjut. Kau diam dulu lah, mute lah kau. Gak ada kau ilmu. Madah. Ditanya tua mana Iya, Maria dengan ini bahas Yesus? soal agama orang Laja. Iya. Kalau nas yang dijelaskan tadi itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lukas pasal 2 pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Singkam Beda. maju tak. Nah. Beda itu. Beda. Beda. Iya, beda. Berarti salah yang tadi. Berarti itu salah, Ibu. Oh, salah. Iya. Ya, ini sudah menyalahkan kitabnya sendiri nih. Gimana ini? Ini sudah mulai Berarti error. Bang Kalau Sumani ada umat itu Islam mengada-adakan saja itu. menyalahkan Tidak Al-Quran sesuai itu dengan sudah, Alkitab itu kami. sudah gila itu. Ini Kamu yang ada gila. orang Kristen menyalahkan Bibelnya. Gimana dong? Kamu yang gila, tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lah itu tadi Yang itu Lukas tadi 10, Bibel. Lukas pasal 10 Nggak perlu ayat itu Bang. 21 sampai Nggak perlu 22 lagi itu. berdebat sama orang ini Bang. Gak ada artinya Bang. Maria tua mana dengan Yesus? Baru. Islam baru ada abad ke-7 kok. Kalau Kristen sudah dari abad ke-4. Nah, sekarang tua mana ya Kristen dengan Yahudi? Mampus kau. Mampus kamu. Kan itu aja kamu abang tanya. Jadi tua mana yang Tua kau tanya? mana Maria dengan Tua Yesus? mana? Agama Kristen sama Islam yang mana? Yang mana yang Tua mana Yahudi? Apa kok Yahudi pula? Iya, yang kutanya Maria sama dengan Yesus. Tua yang mana? Yang mana? Orang yang naik semua sama orang geger otak semua ya. Tua mana Maria dengan Yesus? Waru. Sama do anji podo ae. Nih, saudara Waru, tua mana Maria dengan Yesus? Oh, udahlah Bang. Enggak perlu lagi. Otak kalian itu balik-balik aja di situ. Kau jawab baru. Kalau kamu Jawab. bilang tua Maria, bagaimana mungkin Yesus lebih tua ibunya daripada Tuhanmu? Kalau kau katakan lebih tua Yesus, bagaimana mungkin anak lebih tua dari ibu kandungnya? Sama orang lain. Mati aja bang, mati aja bang. Beli baygon habis itu minum. Jangan, masih digunakan di laut, masih Daripada diperlukan di agama laut. anda buat anda gila kayak gitu, tua mana Maria daripada Yesus? Tengok itu videomu itu yang nangis-nangis. Tua mana Maria dengan Yesus? Udahlah. Capek aku melihat, aku mau membuat kau waras dari kegilaan, kamu gak mau, ya sudahlah, gila lah terus. Pendetanya pergi, jemaatnya datang. Lebih parah. Ya inilah hasil dari pendeta.
Ini hasilnya, buahnya itu gitu. Ditanya tua mana Maria daripada Yesus, malah merepet, merajuk. Akal sehat. Udahlah. Tua Maria. Tapi secara doktrin Tuhan Yesus. Begitu. Madami, jawab itu. Tapi setidaknya yang nyimak ya, yang nyimak itu ada oten-oten. Saudara kes yang nyimak, mudah-mudahan masuk di akalnya yang nyimak. Kalau yang naik ini error-error. Yang nyimak itu bisa jadi akan bersyahadat insyaallah. Saya iklan boleh Bunda? Silakan Paman. Iya, makasih. Iya. Besari dulu Gurunda. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah tadi kemarin diinformasikan berulang lagi dari pabrik skincare BZ. Astagfirullahaladzim. Betul-betul sentimen Gurunda ya. Jangan dibesarkan Abang Danya. Udah di Alfi aja nggak apa-apa. Kalau pengurungkan ada akun lain. Bener ya Oten ya. Toba lagi baju mak. Iya. 4 akun. Nah, seorang nak durhaka. Tolong Kang, dibuka dulu iklan kita kan sebelum baju mak. Dibuka dulu kan nanti saya bacain. Ya, nanti Bang Handi saya lagi makan dulu bentar ya. Hah? Nanti saya lagi makan dulu. Oh. Itu Bang Juma di bawah teman-teman moderator. Mana? Oh, udah datang Bang semuanya. Ih, kentara sekali Oten ini, takut ketakutan. Kentara ketakutan kalian ya. Bisa masuk. Wih, parah-parah. Ketakutan kalian sama guru kami ya. Gak usah takut lah. Gak usah takut lah. Santai aja. Halo. Ada yang mau diumumkan, Dek? Iya, sabar saudara. Saya hanya ingin menginformasikan ya teman-teman bahwa hasil laboratorium dari BZ Skincare itu sudah keluar ya. Jadi alhamdulillah kami akan segera launching produk kami, produk skincare untuk teman-teman yang ingin kulitnya cerah. Ya, jadi produk BZ Skincare ini ada labnya dan kami akan tayangkan nanti setelah kami launching pada teman-teman yang ingin menjadi distributor, keblator, kalkulator, subbreaker, itu nanti bisa langsung menghubungi admin. Jadi setiap provinsi cuma ada satu subbreaker. Jadi yang Distributor. oh iya, distributor. Satu provinsi hanya ada satu distributor gitu. Nanti distributor ini yang akan merekrut reseller. Ya, Bukan resoles, reseller. Iya, reseller. Jadi kami hanya berhubungan dengan kontributor gitu-gitu teman-teman. Karburator. Iya, karburator. Yang Jabar Seperti itu. Gurunda, yang Jabar udah diikat ya kemarin Gurunda. Iya, silakan Jabar sudah ada kandidat. Yang pasti kami berani menayangkan hasil labnya di publish. Silakan Anda cek di mana saja aman terkendali. Itu. Dan nanti sebelum kita launching produk, kita akan tayangkan live dari pabrik langsung. Bahwa ini loh ini bukti produk kami itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil labnya kita akan publish, pabriknya kita publish, dan kita akan tayangkan live supaya konsumen itu tidak ragu lagi kan gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalangan seperti pegawai sawit itu nggak bisa beli karena mahal. Harga itu harga yang kami lepas 230.000 per pieces gitu teman-teman. Nanti ada tim saya yang akan menjelaskan lebih awal
Saya hanya mengumumkan dasar-dasarnya dulu, bahwasanya produk BZ sudah ada hasil labnya dan kita akan launching dengan harga 230. Harga kalkulator dan harga resoles nanti berhubungan langsung dengan admin saya. Reseller apa? Ya, kayak gitu-gitulah, reseller kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Gampang itu. 230.000 itu murah bagi kita, tapi bagi orang kelapa sawit itu sangat mahal. Ya. Aduh, Alfi. Berarti Alfi nama Riau lagi. produknya BZ ya, Gurunda Iya, BZ. betul, BZ. Berarti BZ Bang Zuma ya. Ih, keren. Terserah Ji kita Ji. Ya, Assalamualaikum. BZ Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bunda Rama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Dinda. Silakan diambil alih sejenak. Yang penting saya sudah sampaikan bulan ini kita akan launching. Jadi itu ya. Alhamdulillah. Ya, Jadi itu persyaratan untuk menjadi karburator tentu melalui seleksi dulu. Jadi distributor abangku. bukannya kalkulator. Ya udahlah, kayak gitulah. Reseller. Yang menjadi Ikut-ikutan hilata gara-gara OT. yang persyaratan menjadi risuli lubis. Risuli apa reseller sih? Reseller. Oh, reseller. Cewek cowok ya produknya cewek-cewek. Ya, diutamakan cewek-cewek lah. Oh, keren. Sekaligus nanti kita Tapi itu sepaket Aduh, atau satu Bunda. Ji, Daeng? Gurunda. Sepaket, Oh, masih kayak bicara kemarin. Kika? Lanjut. Mak. Kayak kemarin. Oh, alhamdulillah. pakai. Nah, cuman ini ya, kan Gurunda. Siap-siap. apa dia paketnya lebih besar. Jadi produknya lebih besar dari yang kemarin. Ya. Ini produk baru. Diutamakanlah yang gadis-gadis atau janda lah yang bisa jadi risuli gitu ya. Jadi kalkulator. Nanti kita ambil video-video singkatnya. Nanti kita tampilkan di beberapa media sosial menjadi bintang iklan. Dan Ya, akan kita bayar ya. Jadi nanti penonton yang menilai siapa kira-kira bintang iklan terfavorit Anda dalam Ya. penjualan yang memenuhi target begitu. Jadi untuk itu daftarkan aja yang mau menjadi risuli lubis atau menjadi karburator ya bisa hubungi saya, nanti hubungi admin kira-kira Saya begitu. pikir saya parah, ternyata ada yang lebih parah dari lubis. Ya, Sadli juga nanti Sadli juga akan kembali aktif. Karena beliau yang kerja selama ini di belakang layar terkait dengan izin-izin segala macam, labnya apa segala macam, dan itu udah selesai, BPOM-nya udah aman semuanya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Mantap. silakan diambil alih teman-teman. Itu ada tamu yang Manusia, mau diskusi, silakan. Banyak, Pak. Kira-kira manusia sawit memenuhi syarat nggak ya menjadi risuli? Tidak bisa dia untuk memenuhi panggilan ketiga aja ke Polda Sumut susah datang. Ini kan ada Bang Nelgar, tapi sebelum masuk Bang Nelgar, izin Alfi sedikit aja. Silakan, mau silakan, tambahan. silakan. Setelah melakukan analisa gitu ya, jadi di beberapa komal terdapat teman-teman Muslim yang mungkin dia nggak sengaja naik ataupun dia dalam kesengajaan naik ke atas komal untuk menceritakan apa yang dia dengar dari komal-komal Kristen. Nah, begini ya teman-teman ya. Narasi yang Alfi angkat di sini adalah kita ubah lagi polanya. Jangan kita melakukan pengaduan pada saat terjadi perdiskusian di atas komal, melainkan Alfi berikan wadahnya. Ini kan ada website mesia.org. Ya, website ini ada Bang Zumanya juga kok. Teman-teman udah tahu ya, ini website yang dibuat oleh Nerifa di mesia.org. Teman-teman boleh screenshot sekarang. Ntar Pelan Pak Sopir. iya. Bentar ya, ini masih blur ya. Di website mesia.org ini, nanti di sini ada template apologet teman-teman. Nah, template apologet ini nanti teman-teman bisa lihat pada edukasi Alfi. Teman-teman pilih salah satu dari tema yang udah pernah Alfi angkat dan teman-teman ketikkan aja syubhatnya pada, teman-teman scroll aja ke bawah pada kolom komentarnya gini ya. Nah, di sini kan bisa komen nih teman-teman. Teman-teman ketikkan aja apa-apa saja syubhat dan fitnah yang diangkat oleh teman-teman Kristen itu di kolom komentarnya. Insya Allah Alfi angkat bantahannya ke website ini juga.
Mesia.org. Jadi ini untuk meminimalisir terjadinya curhatan-curhatan yang ada pada komal-komal diskusi lintas agama gitu ya teman-teman ya. Maksud Alfi baik kok gitu, biar kita tidak terjadi pembiasan tema. Jadi itu aja tambahan dari Alfi. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, kembalikan ke host. Bukan Mesia, message ya, message. Mesia. Tuh, Mesia.org. Teman-teman boleh screenshot kok. Oke ya. Ya, itu aja dari Alfi. Terima kasih. Silakan Bang Nel Hargar. Ya, terima kasih. Makasih apa Bang? Ya, kesempatan. Saya ada satu perikop dalam Bible yang saya meyakini bahwa Entar, Abang Kristen Bang, Kristen. Ya, sebelumnya saya Oh, Kristen. baik. Ya, tapi kalau masalah debat ya mohon dimaklumi karena saya pemula. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bahwa pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Suaranya kecil banget ya. Iya. Maaf, ini bisa kedengaran ini? Nah, Udah. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bagaimana Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Silakan dipresentasikan Bang. Ya, bisa lihat Matius berapa? Alfi bantu. Matius ngopi. Wah, ngopi abangnya. Paling Matius 1 nomor 1. Gak apa-apa, kita bantu aja abangnya, gak apa-apa. Dia mau rujuk ke Matius 28 tuh. Matius berapa ya? Yesus adalah Tuhan. Sabar teman-teman ya. Ini detik-detik menegangkan. Seorang scholar Kristen intelektual ingin membuktikan di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan. Sabar ya. Ini detik-detik mendebarkan. Kalau memang ada, wih hebat banget ini. Ini surprise ini. Iya, betul. Surprise apa subbreaker? Subbreaker. Paling 28:18 segala kuasa telah diberikan. Ya, sambil menunggu dia sama Kikian. Siap. Sabar dulu, nungguin dulu, jangan ngobrol dulu, sabar aja dulu, tungguin. Ini subbreaker ini nanti nih. Subbreaker apa? Supresi? Udah balik. Oh, udah Matius balik. berapa bang? Bang Matius Negar. 4. Matius 4. Perikopnya apa? Pencobaan di padang gurun. Oh baik. Apa yang dikatakan di sana bang? Iya. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, kata Yesus kepada iblis. Alfi bantu aja ya bang, ini mau presentasi ya. Apa yang abang dapat di Matius 4 ini bang? 8 sampai 10. Enggak bang, enggak usah ngopi bang. Biar abangnya lebih enak, Alfi bantuin dari sini bang. Alfi tampilkan datanya bang Nelgar. Daripada teman-teman 4.500 di sini penasaran semua, Alfi tampilkan datanya di layar. Abang tinggal jelaskan aja nanti, silakan. Ya. Itu di ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, jadi yang dicobai di sini siapa? Yesus. Tuhanmu. Ya, mungkin beberapa dari bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini sudah pernah membaca kisah ini. Ya udah bang. Ya. Kalau saya dulu setengah menit. Jadi kesimpulannya di sini, Tuhanmu
Dicobai oleh iblis. Dicobai. Jadi iblis mencobai Tuhanmu ya. Iya, baru kita. Oke. Lanjut. Saya 10 detik boleh? Mbak Nyoba, silakan. Yakobus 1 Seterusnya mi kita. jangan. Yakobus 1 13 sampai 15. Ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Elohim, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Anda mengatakan perikop yang Anda bawa Matius 4, pencobaan di padang gurun itu pencobaan kepada Yesus, itu bukan pencobaan kepada Tuhan, itu pencobaan kepada utusan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dan pasti jawabannya nanti di Mazmur 91. Lanjut. Iya, Bang Nelgar, gini aja Bang, Abang tak perlu keluar aplikasi, Alfi bantu Abang dari sini untuk membukakan datanya gitu. Gak apa-apa Bang, kami Muslim itu sangat baik gitu. Tadi kan Bang Zuma, ya Bang Zuma kan membawakan data Yakobus 1 13 14, dikatakan di sini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu datang dari Elohim, sebab Elohim tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kalau Yeshua adalah Elohim atau Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, Kenapa artinya dia dicobai. Kenapa dia dicobai? Iya. Silakan. Oke, itu kan ayat 1. Coba kembali lagi ke Matius 4 ayat 1. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kita kan tahu bersama yang dicobai ini Yesus. Nah, Berarti coba bukan kita Tuhan. lompat ke ayat 7. Lompat dulu ke ayat 7. Apa Cepat yang kali dikatakan? lompat. Lompat Ya. pula. Lihat duanya Bang. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Ya. Lapar akhirnya laparlah Yesus. Tuhan lapar Bang. Iya, lanjut. Enggak. Lanjut. Kenapa? Kita lompat ke ayat 7-nya. Oh, boleh lompat-lompat gitu ya. Ya. Yeshua berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus apa masalahnya? Nah, itu Yesus berkata kepada siapa? Iblis. Yesus di sini kan membacakan firman. Iya. Dia membacakan firman mengatakan kepada siapa? Kepada iblis. Ya. Terus yang dicobai situ siapa? Tulisan firman Tuhan. Yang dicobai di sini Tuhan. Iya. Itu yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Yang dicobai Yesus. Iya, di ayat 7 yang Yesus katakan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhan. Iya, itu udah jelas. Nah, Anda double Yesus kosong mengatakan berarti. kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai itu Yesus. Dia sendiri sudah bukan. tidak langsung sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah nihil. Tuhan. Nihil ilmu. Itulah kalau nihil ilmu. Dengarkan saya. Itu sudah jelas. Oh, enggak begitu. Cara belajarnya itu enggak begitu. Subhanallah. Ahizia datang. Masya Allah, Allahu Jadi Akbar. gini. Masya Allah. Keren. Jadi gini, saudara. Allah Ya, Ahizia. tak ajarin pelan-pelan. Yesus itu mengajarkan dan diajarkan sebagai utusan Tuhan. Orang Yahudi, utusan Tuhan itu disebut anak Tuhan atau anak Elohim. Ya. Nah, ketika Yesus ini disebut sebagai anak Elohim, iblis kemudian ingin membuktikan apakah dia betul ini adalah anak Elohim atau bukan. Baca nomor 6-nya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Ini yang ingin dicobai iblis. Yesus ini utusan Tuhan atau bukan utusan Tuhan? Sebab ada pernyataan Tuhan tertulis bahwa dia Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan anaknya atau hambanya atau utusannya.
Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya, jangan kau menguji apa yang Tuhan tuliskan tentang utusannya. Coba Anda lihat di Mazmur yang tertulis di Mazmur 91 di Matius 4 nomor 6 ini, itu ada di Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh, ini firman Tuhan yang datang kepada Daud, dibaca oleh iblis dan ingin dibuktikan apakah Yesus ini betul utusan Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menjaga jalan daripada anaknya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi bukan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan. Yesus itu mau dicoba apakah dia anak Tuhan, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang suci, atau dia ini bukan. Nah, untuk membuktikan itu, dia mengatakan, jika kau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau yang adalah anak Tuhan. Tertulis di mana? Di Mazmur 91 nomor 11 sampai nomor 12. Gitu cara belajarnya, Bung. Silakan ya. Gak gitu sih kalau menurut saya. Karena jelas-jelas Yesus dicobai, tapi ketika Yesus mau mengakhiri menegur iblis, yang dia katakan Yesus tahu bahwa dia yang dicobai, jadi dia mengatakan kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Abang mau motong di sana, Bang. Secara baca nomor 3-nya. Oh, salah. Bahwa dirinya adalah Tuhan. Oh, salah. Baca nomor 3-nya. Lalu datanglah si iblis itu dan berkata kepada Yesus, wahai Yesus, ya Paman, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia ingin membuktikan Yesus itu anak Tuhan atau bukan, hamba Tuhan, utusan Tuhan, rasul Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis, kan gitu pertanyaannya, pernyataan iblisnya. Ada loh tertulis, jikalau engkau ini adalah anak ini, nah, sama seperti orang tua saya berpesan, jika engkau melihat ada anakku, kepalanya pada hitam-hitam semua, maka jangan kau menganggap dia sepele. Nah, ada orang datang melihat Bang Suma, ada kepalanya. Benarkah kau itu adalah anak bapakmu? Karena sebab apabila ada orang yang mengganggu anakku yang hitam kepalanya itu, maka aku akan mengutus algojo-algojoku untuk menyelamatkannya. Nah, satu hari kemudian saya ditemukan sama oleh pencoba, dilihat tanganku bentol-bentol. Kemudian ditanya, jika kau betul adalah anaknya si Fulan, ada tertulis tentang engkau bahwa bapakmu akan mengutus algojo apabila engkau terancam. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai bapakku, jangan kau mencoba-coba untuk apa yang bapakku tuliskan tentang aku. Sebab apa? Bapakku betul-betul akan mengutus algojonya jika kau mengganggu aku. Itu maksudnya gitu. Dalil itu. Enggak ditulis gitu. Itu pernah. Memang enggak begitu. Itu tidak ditulis gitu. Sekarang begini. Yesus itu dicobai sebagai Tuhan atau dicobai sebagai anak Tuhan? Dicobai sebagai Tuhan karena iblis tahu nenekmu dia berkuasa. kiper, itulah kau tertulis di situ. Jika engkau adalah anak Tuhan, kok dikatakan pula cobai sebagai Tuhan? Itu kan pernyataan iblis. Lah iya, makanya kan yang ditanya ini, iblis mau mencobainya sebagai anak Tuhan atau mencobainya sebagai Tuhan? Lalu Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah iya, kan tadi bilang, kan udah aku bilang tadi. Yesus. Kan sudah aku bilang tadi. Tapi kan jelasnya dicobai Yesus. Lucu ente ini. Anda cobalah buka cakrawala berpikirnya. Iblis datang. Coba lihat perikopnya itu, pencobaan di padang gurun itu yang dicobai Yesus. Yesus yang dicobai, tapi landasan untuk menguji dia adalah seibarat ada lulusan sekolah yang mana sekolahnya itu disebut sebagai sekolah yang paling hebat di Nusantara ini. Itu lulusan dari sekolah itu, kita coba yuk. Apakah betul sekolahnya itu adalah sekolah yang paling hebat? Begitu ditanya muridnya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jika kau benar adalah lulusan sekolah tersebut, coba saya uji.
1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa kata siswa itu? Jangan kau uji kapasitas sekolah saya ya, sebab ada tertulis. Kan gitu. Katanya kau hebat, ada tertulis semua lulusan sekolah ini akan hebat. Coba ku uji kau. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang mau diuji ini siapa? Kapasitas sekolah tersebut. Bukan anak ini hanya siswa lulusan sekolah itu. Tapi yang santer didengar bahwa lulusan sekolah tersebut apabila ada kutemukan murid-muridnya pasti pintar. Ditemukanlah salah satu muridnya, diuji dia. Apa yang diuji di sini? Anak ini membuktikan bahwa betulkah sekolah itu benar atau tidak, hebat atau tidak. Begitu diuji 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Oh, percuma, ternyata sekolah itu bohong. Buktinya ini muridnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama, andai saja Yesus berhasil dibunuh sama iblis, maka iblis akan berkata, Tuhan kau itu bullshit Yesus. Faktanya anaknya mati. Kami baru adakan sedikit sesuatu kepadanya, mati anaknya. Tuhanmu itu bohongan. Maksudnya Tuhanmu bohongan itu yang mana? Yang berfirman di dalam Mazmur itu siapa? Itulah yang bohong. Katanya mau mengirim malaikat kalau anaknya diganggu. Rupa-rupanya anaknya kita tampar, nggak ada malaikat datang. Bohong Tuhan kau itu Yesus. Nah, makanya Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya bukan aku, tetapi yang kau cobai tulisannya, yaitu di Mazmur. Gitu cara belajarnya, Bung. Sangat lucu, ya. Lucu memang, lucu memang. Tapi karena penafsiran Anda itu terlalu apa? Terlalu membingungkan. Sehingga penerapan Anda ini bisa menipu banyak orang. Boleh speak up dikit? Karena itu sangat jelas sudah tertulis bahwa yang Anda bukan cuma menipu orang, Anda menipu diri Anda sendiri. Ayat 1 dan ayat 7 yang dicobai Tuhan Yesus. Tapi kenapa Anda melangkahi? Kenapa Anda melangkahi nomor 2-nya? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Apa enggak ada sedikit pun otak di kepala Anda itu berpikir? Apakah Anda itu sama seperti ayam, tidak bisa berpikir? Masakan ada Tuhan lapar? Cobalah Anda pakai naluri kemanusiaan Anda juga dulu. Jangan Anda bawa ke Kristenan aja. Itu kan sebagai kemanusiaannya dia tuh. Iya, justru karena dia manusia. Justru karena dia manusia, dia bukan Tuhan. Lucu Anda ini. Ya, namanya juga firman yang menjelma menjadi manusia. Astagfirullah. Pengorbanan. Ada aja. Udahlah, lanjut Ninda Alfi. Ya. Intinya ada pada ayat 7 ya. Tidak ada bagi kamu yang bahlul. Abang penipu, Bang Nelgar. Abang penipu, serius. Enggak, abang seriusan. Oke, pada saat abang minta saya bacakan dalil nomor 1, tiba-tiba loncat ke pagar nomor 7 nih, abang nggak membaca, ada karena tertulis. Saya hanya mengambil garis merahnya saja. Iya, ini merah juga, ada pula tertulis. Di sini Tuhan Anda itu mengutip, Bang, menukil firman. Dia bukan menyatakan diri, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti janganlah engkau mencobai aku, tidak. Tetapi dia di sini pun juga membacakan firman, Bang. Iya. Sama seperti iblis. Intinya yang dicobai itu Yesus, dan Yesus menegaskan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, di situ secara tidak langsung dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ini bagian Bunda Rahma. Poinnya ini, izin Gurunda, poinnya silakan, ini, izin adik, poinnya di sini ya teman-teman, saudara Kristen. Ini poinnya ya. Besari host yang baik hati, pandai menabung. Host. Abang Kristen nih poinnya ya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Ini siapa? Iya, tapi ayat dia sebelumnya sajalah kan engkau berbakti. Ini dia ini kata dia. Kalau ini untuk Yesus, harus dia berkata hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, hanya kepada Dia. Tuhan Allahmu ini dia ini. Bukan Yesus. Dia sebagai manusia wajar dia dicobai iblis. Pasti hanya kepadakulah engkau berbakti. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ada kata dia, jadi poinnya ya Bang ya. Jadi coba lihat di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia.
Dianya itu juga berhuruf besar. Kan Yesus juga ini. Iya. Tapi ini di sini, kalau di sini Yesus Bang, harusnya Yesus berkata, karena Yesus ini kan yang ingin kau jadikan ini. Yesus berkata harusnya di sini, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Iya. Yesus hanya kepada dia Ayat sajalah. 11. Artinya Lalu- Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Nih, Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. yang melayani Yesus. Iya. Ini Malaikat menurut kau melayani ini siapa Yesus. ini dia? Ini menurut kau siapa ini dia? Iya, nggak apa-apa. Melayani Yesus itu sama dilayani. dengan menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan. Ini dia, ini siapa? Dasar Merujuk iblis. kepada siapa ini dia, Bang? Ini merujuk kepada siapa dia? Tuhan. Ya, berarti ini Tuhan Allah, Iya. bukan Yesus. Ya kan? Tapi itu jelas di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Ini perkataan dia. tinta merah, Dan ini lihatlah, tinta merah ini. malaikat-malaikat Ini datang tinta melayani merah, Yesus. perkataan Yesus tinta merah ya Bang ya. Perkataan Yesus sendiri kau tolak. Kalau Yesus ini untuk Yesus dirinya pasti dia berkata, hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Selalu Yesus berkata kepada dia. Yohanes 17:3 ya, hanya dia satu-satunya dia. Kalau dia itu merujuk kepada ini. Hanya Allah satu-satunya. Nah, lanjut Gurunda. Ya, kalau terkait dengan malaikat itu juga tertulis Yohanes 1:51. Di situ diceritakan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada aku sebagai anak manusia." Biasanya itu. Dia kan nabi, dia kan rasul. Jadi Anda tidak berhasil membuktikan Yesus itu Tuhan. Nah, justru yang jadi permasalahan di sini adalah Tuhan tidak mungkin berbohong. Sedangkan Yesus melakukan sesuatu yang mencurigakan dan indikasinya kebohongan. Ketika Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Itu tertulis di mana? Di mana itu tertulis? Sedangkan ketika iblis berkata, "Sebab ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Dan itu betul-betul ada tertulis di Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Tapi ketika Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti," itu tertulis di mana? Iblis mengatakan ada tertulis, Yesus juga mengatakan ada tertulis. Tetapi ada tertulis menurut iblis betul-betul ada, tapi ada tertulis menurut Yesus, itu tertulis di mana? Di mana tertulis itu, Bang? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Miau. Siapa yang bohong, iblis atau Yesus ini? Yesus mengatakan ada tertulis. Ya. Iblis juga mengatakan ada tertulis. Ada tertulis berarti ada. Mazmur 91, 11, 12 terbukti ada. Nah, di mana tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti? Itu tertulis di mana? Ya, ini kan bagian ceritanya kan tentang pencobaan. Iya betul, tapi siapa yang berbohong di sini antara Yesus dengan iblis? Maksudnya Yesus berbohong. Ya, enggak, karena dia mengatakan ada tertulis tapi enggak ada tertulis. Gimana dong? Iblis berkata ada tertulis, ada benar-benar ada tertulis. Nah, Ya. iblis tidak bohong di situ. Tapi Yesusnya mengatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Itu sudah jelas tertulis di dalam kitab Matius. Lah, ini kan Karena Matius belum perkataan Yesus tertulis. kan adalah firman. Hei, saudara, Ya. Matius ini ditulis tahun 62. Gimana ceritanya nih? Karena setiap kata yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan. Alah. Apa yang diucapkan Yesus itu adalah Penipu firman ya, Tuhan. Bang Sumaya. Tidak ada tertulis begitu kalau dibilang ada tertulis. Ya, penipu dong. Itu yang jadi Tuhan itu. Kalian kan juga dia nih mengakui paham gak Yesus sih sebagai pertanyaannya? nabi. Tidak ada nabi yang menipu. Gimana? Lah, ini buktinya Yesus. Tuhan atau nabi sih? Waduh, lebih Ya, nipu. itu salah, Edgar. itu gelarnya juga.
Nah, ini Yesus buktinya. Ya, intinya yang saya pelajari dari perikop ini bahwa di situ Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia enggak mengatakan kepada iblis. Anda percaya Anda Anda percaya bahwa dia ada Tuhan yang lapar. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia sendiri yang mengatakannya. Yang dicobai di situ tulisan ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Dia akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Loh, kok jadi Yesus yang Tuhan? Mana otaknya orang ini? Itu sudah tertulis di ayat 7. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, maksudnya tulisan yang ada di situ. Iya, yang dicobai siapa? Saya mau tanya. Ayat 1 yang dicobai siapa? Sekarang oke. Saya ikuti. Oke. Yang dicobai siapa? Oke. Iblis mencobai Yesus itu berdasarkan apa? Berdasarkan tulisan yang ada di Mazmur atau berdasarkan karena Yesus itu adalah Tuhan? Ayo. Bentar Bang, saya mau tanya dulu. Yang dicobai siapa? Bang, saya siapa? Tahu Yesus yang dicobai sebagai objek untuk membuktikan kebenaran Mazmur 91. Nah, itu aja kok Yesus repot. Dicobai. Ayat 7 Yesus menegaskan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhanmu. Iya, yang dicobai siapa? Tulisannya Tuhan yang berfirman di Mazmur 91 itu siapa? Iya, saya tanya yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Yang berfirman di Mazmur 91 siapa? Itulah yang dicobai. Susah. Bukan, kan? itu yang dicobai itu ada beberapa hal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana? Jangan berpatokan di satu pencobaan saja. Gimana ceritanya? Ya. Setiap Karena Yesus itu dicobai itu berbeda cerita. Berbeda cerita, Bung. Ketika Anda membawa Matius 4 ini, Yesus mau dicobai untuk membuktikan kebenaran Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 91. Gurunda izin turun sebentar terus naik lagi. Gurunda kena lagi ini. Boleh. Izin. Mohon maaf. Makasih. Kena lagi ini. Ya, teman-teman di bawah di tap ya semuanya, di tap dan akun YouTube tuh juga di subscribe dari Kian Santang. Ini gini, oke, terima kasih. Moderator tolong ya di jambak Gurunda moderator ya. Ya bingung gua, ini lebih tinggi mana antara iblis sama Tuhan kalau gitu? Kian Santang, kuasaku mana? Kenapa you copot itu? Yang satu copot ya berarti kepenuhan. Enggak. Bang Nelgar ini bohongnya, dia mengabaikan kata-kata sebab ada tertulis gitu. Betul. Bang Nelgar. Ya. Di butir ke-6 sebelum Anda lompat ke-7 tadi, di sini iblis berkata ya. Lalu berkata kepadanya, di sini iblis yang berkata, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis." Nah, di sini dia mencobai tulisan, Bang. Sebab ada tertulis, tanda kutip, mengenai engkau, mengenai Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membacakan ini sebab ada tertulis di mana? Mazmur 91. Ya. Udah aman gitu, Bang. Nah, oke, Mas Umay belum mic. Nah, di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Nah, masuk ke 7. Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis." Di sini Yesus itu membaca tulisan, Bang, membacakan firman Tuhan. Masa gini aja nggak sampai sih, Bang Nelgar? Ada pula tertulis apa? Iya, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Iya, yang dicobai siapa? Mana tertulis gitu loh.
Yang dicobai itu tulisan, Bang. Yang dicobai itu tulisan Mazmur Masa tulisan yang 91. dicobai? Loh, Baca lagi ayat kocak. 1, Bang, biar ngerti. Di sini, Bang, Anda baca Ayat nih 1. apa yang dikatakan iblis, sebab ada tertulis mengenai engkau. Di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Benarkah utusan-utusan Tuhan itu akan dijaganya dengan cara mengutus malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkan langsung oleh Tuhan kepada utusan tersebut untuk menjaga utusan tersebut di segala jalan utusan tersebut supaya kakinya jangan terantuk kepada batu. Ini yang dicobai iblis, abangku. Ini yang dicobai iblis, abangku. Nah, iblis membacakan Mazmur 91 di ayat yang ke-6 tadi, Matius 4 butir ke-6. Lalu di Matius 4 butir 10, Yesus itu berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis ya, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ini tertulis di mana? Pada saat iblis menukil Mazmur 91 yang tentang enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, ini tertulis di mana? Di sini ada tertulis kan? Iya. Nah, di mana tertulisnya? Apanya yang tertulis? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Di mana tertulisnya? Mana? Itu di ayat berapa tuh? Bang, percobaan iblis itu dilakukan pada saat Yesus itu masih di bumi, bukan? Yesus itu masih di bumi pada abad 1 sampai abad ke-30 Masehi, sepakat? Iya. Sementara tulisan Matius ini menurut iman kekristenan itu baru dituliskan pada tahun 60 Masehi, abangku. Tanggal penulisannya itu tahun 60-an. Nggak mungkin tulisannya itu. Ini agak kocak juga, Bang Nelgar ini. Vivi, jadi si charger kodok Nokia ini itu Alfi tidak akan paham, dia tidak akan paham dengan bahasa Alfi yang akademik gitu. Jadi si baling-baling kapal tongkang ini harus secara dasar saja itu menjelaskannya Vi agar dia paham itu. Karena keterbatasan kuota sebenarnya. Enggak, ini Bang Nelgar ini lucu nih. Mana duluan, Bang? Yesus yang mengucapkan perkataan yang barusan terjadi di Matius 4 atau Matius duluan yang menulis nih? Perkataan yang lebih dulu. Ya udah, pada saat Yesua itu menyatakan ya di dalam Matius 4 tadi, sebab ada tertulis, itu tertulis di mana? Sementara Matius itu belum menulis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini tertulis di mana? Di Mazmur. Kok di Mazmur? Mana? Mazmur berapa? Demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan berlangsung luar biasa seru ya. Kadang-kadang ada juga Kristen yang tahu dalil. Kalau Kristen yang tahu dalil ketika berdebat asik untuk didengar ya, walaupun ya seperti kita tahu ya, kadang tidak bisa nyambung, kadang tidak nyambung, hanya ngotot. Nah, kalau debat dengan Kristen yang tidak tahu dalil, ya yang ada blunder biasanya, menjengkelkan ya, karena mereka jadi asal-asalan ketika mereka berargumentasi, berhujah itu asal-asalan. Nah, kalau kita debat dengan orang Kristen ini lucu kamu sebenarnya. Selalu berkata jangan penggal-penggal ayat, jangan sepotong-sepotong, jangan sampai diambil satu ayat, jangan loncat sana loncat kemari. Sedangkan mereka sendiri ketika berdebat dengan umat muslim, kalaupun tahu ayat, mereka pun loncat-loncat, mereka pun ambil sepenggal-sepenggal ayat. Nah itu jadi apa yang mereka sampaikan tuh kadang blunder sendiri. Nah ketika kita bacakan seandainya dari ayat per ayat, mereka tidak mempercayainya itu. Mereka tidak
mau mengakuinya. Nah, itulah mengapa bukti tanda bahwasanya orang-orang Kristen itu tidak pernah membaca isi kitabnya, sehingga ketika kita sampaikan ya isi kitabnya ini kita bacakan, mereka terkejut, mereka kaget, bahkan cenderung mereka pun tidak percaya. Kalaupun ada ayat yang mengatakan demikian, mereka tidak percaya. Nah, begitu dibacakan baru melilit-lilit lidahnya gitu ya, ngeles sana ngeles kemari. Itulah kelakuan Kristen. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي